Harapan untuk apa? Harapan untuk perubahan, supaya hidupnya lebih baik, masa depannya lebih baik, anak-anaknya bisa punya masa depan yang lebih baik. Jadi perjumpaan kami dengan semua yang hadir itu perjumpaan hati. Yang datang di dalam acara-acara kami bukan mencari bayaran, kami juga nggak bisa bayar, tapi semua datang dengan membawa harapan. Dan harapan itu rasanya seperti diembankan di pundak. Tapi saya tidak merasa berat. Kenapa tidak merasa berat? Karena saya ketemu jutaan orang yang mau mengerjakan ini bersama-sama. Membuat posko, membuat poster itu dengan biaya sendiri, mengirimkan doa tanpa putus dari mana-mana. Dan poster-poster itu cemerlang, indah, karena dia tidak dibiayai uang dari Jakarta, tapi dia dibuat oleh hasil keringat pembuatnya, keringat yang kristalnya jernih, karena dikerjakan dengan ketulusan dan keikhlasan. Itulah yang membuat saya tidak merasakan ini sebagai berat, karena dijunjung bersama-sama. Tapi ini adalah perjuangan, ini perjuangan kita bersama. Saya bersyukur sekali perjuangan ditemani oleh orang-orang yang peduli, orang-orang yang sevisi. Insya Allah kita dekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan amanah. Ya, kita mau melawan dengan kebaikan, kita tidak melawan dengan angkara murka. Saya ingin sampaikan juga terima kasih ya. Saya dengar banyak yang pendukung Amin masuk ke TikTok sekarang, makin banyak. Terima kasih. Dan terima kasih ya para konten kreator, gaungkan kebaikan dan perubahan demi Indonesia. Dan tidak usah membawa kemarahan. Ya ini memang timpang, ya ini udah terjadi lama, nggak usah marah. Sekarang kita perbaiki. Sekarang kita koreksi dengan rasa kasih sayang pada semua. Sebagai negara, sebagai orang tua bagi semua yang mencintai rakyatnya secara tanpa syarat. Saya setiap kali ketemu anak-anak dimanapun, maka yang saya bayangkan adalah paling daerah terpencil, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kami yang berada di kota-kota besar? Itu yang ada di perasaan saya. Jadi ketika anak itu memeluk, pada saat itu saya membayangkan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini punya kesempatan yang sama. Jadi, dan itu saya rasakan bukan karena kampanye. Saya ini keliling ke daerah-daerah terpencil sudah lama. Sejak saya menjadi National Advisor tentang otonomi daerah di 2006, saya keliling ke pelosok-pelosok. Lalu 2010 dengan Indonesia Mengajar, saya ke pelosok-pelosok tanah air, tempat-tempat yang biasanya orang nggak mau jangkau. Dan di situ saya ketemu dengan anak-anak yang kemampuannya tinggi tapi kesempatannya rendah. Dan itu yang membuat saya ingin berjuang soal ketimpangan. Ketika saya dapat tugas sebagai calon di dalam kontestasi Pilpres, maka saya meneruskan ide itu, saya meneruskan perjuangan itu. Jadi perjuangan kesetaraan itu bukan dimulai saat Pilpres, tapi Pilpres ini meneruskan. Dan itu yang selalu saya lihat. Karena saya punya banyak contoh orang-orang yang merasakan masa depan yang lebih baik karena kesempatan pendidikan. Pendidikan itu betul-betul eskalator. Teman-teman semua, jangan lupa ya, tanggal 10 Februari kita akan bertemu di JIS, Jakarta International Stadium. Hari Sabtu 10 Februari harus pagi-pagi, sebelum jam 6.30 harus sudah masuk. Kita silaturahmi, ajak keluarga, ajak teman, yuk kita penuhi JIS. Kita kirimkan pesan perubahan,
kita kirimkan pesan bahwa kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian. Kalimantan, mantan sebelah. Tadi saya sekeluarga bangga lihat debat Abah sampai nangis. Kami ingin perubahan Abah. Ya, saya juga hal yang sama. Terima kasih Abah, kalau jadi tetap live ya, insya Allah. Tetap live. Malaysia hadir Bapak? Yes, hadir. Peluk jauh. Tadi saya ditanya tadi, ini closing gimana? Saya juga tadi sebenarnya closing itu ngalir aja. Saya hanya mengungkapkan apa yang ada dalam perasaan dan dalam hati. Karena yang sekarang dibutuhkan adalah pemerintahan yang membawa hati, yang membawa cinta, yang membawa welas asih, yang mau melindungi yang lemah, melindungi yang papa, melindungi yang tak berdaya, supaya punya masa depan yang baik. Tapi sisi lain bisa tegas, berani menghadapi yang koruptif, menghadapi yang merusak, menghadapi yang melanggar, menghadapi yang komprador. Ada masanya kita tegas dan ada masanya kita welas asih. Jadi jangan pelit. Negara itu pada rakyatnya. Negara itu harus mencintai rakyatnya tanpa syarat, dan jangan pernah berdagang dengan rakyat. Negara tidak berdagang dengan rakyat. Negara itu menjalankan konstitusi. Untuk apa? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, ini saya sudah sampai di bandara. Terima kasih bagi yang udah ikut. Terima kasih yang udah ikut menemani saya malam hari ini. Brisbane hadir, terima kasih. Lufki Pusriyadi, Zubaidi Arjuna, salam kangen, sama. Semoga Allah mentakdirkan Abah jadi presiden biidznillah. Tadi saya sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, bahwa yang maha kuasa Allah SWT, dia yang memberikan, dia yang mencabut kekuasaan. Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya yang dipercayai untuk bisa insya Allah membawa perubahan bagi kondisi hidup keluarga-keluarga. Dari Prancis, wih, terima kasih ya. We love you, yes. Oke teman-teman, saya udah tiba di bandara. Saya harus masuk pesawat karena harus berangkat menuju Manado. Yang di Manado insya Allah jumpa. Saya titip buat teman-teman, saya insya Allah besok ke Manado. Nanti sorenya saya terbang ke Semarang. Jadi besok sore malam di Semarang. Mudah-mudahan di Semarang juga bisa jumpa. Besok malam ini berangkat, mudah-mudahan pagi udah sampai. Jadi buat semuanya terima kasih udah nemenin sampai larut malam. Stay healthy, stay spirited, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di live berikutnya. Makasih ya buat semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Mana nih mati ini antar? Oh, tutup dulu.